Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning dear students. Hari ini, pagi ini Miss kembali mencoba untuk memberi penjelasan via video. Berharap nanti kalian bisa lebih paham. Sorry sebelumnya karena awalnya Miss rencana kemarin buat ngupload foto ini, tapi ternyata kan ada kendala teknis. Insya Allah mudah-mudahan hari ini lancar, bisa tersampaikan, bisa terposting, dan kalian yang tadinya agak sedikit-sedikit nggak paham jadi paham, yang sudah paham bisa jadi lebih paham, yang ngeblank sama sekali nih, aduh nggak ngerti deh gitu katanya, satu kata pun saya nggak ngerti, nggak ada yang nyangkut. Mudah-mudahan dengan menyimak video nanti penjelasan dari Miss ini kamu bisa paham gitu ya. Ngelihat dari kasus-kasus yang minggu lalu, 2 minggu yang lalu, ini kan masih materi yang sama. Dari pengumpulan tugas yang kalian serahkan itu ada beberapa yang Miss anggap memang sepertinya kesalahan kalian itu karena memang belum paham gitu ya. Ada yang masih pakai koma, ada yang suruhnya such bla bla that, so bla bla that, tapi that-nya nggak ada gitu. Dan masih banyak lagi, dan mudah-mudahan itu tidak akan mengurangi poin lagi. Hari ini akan lebih baik dari yang lalu, nilai kamu lebih bagus dari yang minggu lalu. Oke, kita kembali yang ini, cause and effect. Pembahasannya adalah ini, dengan menggunakan so bla 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 that dan such bla 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 that. Kalau kita ngelihat arti secara tekstual, cause and effect, cause itu adalah penyebab, sebab, sementara efek adalah akibat, ya kan? Kalau efek itu akibat, sesuatu yang ditimbulkan oleh sesuatu. Yang menimbulkan sesuatu disebut cause, yang ditimbulkan oleh sesuatu disebut efek. Nah, intinya adalah how, buat kita nih, how to use, bagaimana cara menggunakan kata, ini connective words, kata sambung so bla 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 that dan such bla 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 that to express cause and effect. Jadi bagaimana cara menggunakan so bla bla that dan such bla bla that untuk mengungkapkan sebab akibat, gitu ya. Jadi ini kata sambungnya terdiri dari 2 kata, yaitu so dan that, dan such dan that. Kalau diartikan secara tekstual, that ya mungkin kamu ada yang mengartikan itu gitu, karena kita tahu this itu ini, that itu, tapi bukan itu artinya ya. Nggak kecepatan ya, kita langsung ke contoh aja biar ngerti. Misalkan Miss kasih contoh begini, Rina is so friendly that many people love it. Many people love her. Ada kata so, ada kata that. Bla bla blanya itu ada sesuatu kata sebelumnya yang terselang gitu ya. Jadi kalau kita artikan, Rina sangat bersahabat, sangat friendly, sangat ramah, sehingga banyak orang yang menyayangi dia. Gitu kalau kita artikan. Jadi dari satu kalimat ini terdiri dari dua clause ya. Kalau kita lihat, pertama adalah Rina is so friendly, yang kedua adalah that many people love her gitu. Yang ini disebut induk kalimat kalau di bahasa Indonesia. Yang ini disebut that clause, anak kalimat, that clause gitu ya. Jadi kalau kata-kata yang setelah that itu disebutnya that clause, sama juga nanti such, that juga begitu. Jadi ada induk kalimat, ada anak kalimat. Nah, di sini menggunakan so sama that gitu. Rina sangat ramah sehingga banyak orang yang menyayangi dia. Nah, untuk kata so-nya ini adalah diikuti oleh kata sifat. Ya, untuk kata so itu harus diikuti oleh kata sifat. Di bahasa Inggris adjective, bahasa Inggrisnya adjective, kata sifat. Ya, ingatin wajib. Setelah so itu adalah kata sifat. Nah, nanti kesininya nggak tanpa koma, awas. Nanti untuk that clause-nya, that-nya ini diikuti oleh many. Ini many people adalah subjek, yang ininya verb.
Jadi di that clause itu selalu ada subject dan ada verb. Ingetin, awas yang masih salah penggunaan. Sekali lagi, untuk di that clause itu yang mana sih Miss? Yang ada kata that-nya, yang ada kalimat yang ada setelah kata that kesana disebut that clause. Jadi di that clause itu ada subject, ada verb. Ingetin, ada subject, ada verb, ada pelaku, ada kegiatan. Sementara untuk di penggunaan so, setelah so-nya wajib kata sifat. Ingetin kata sifat. Ya, hanya kata sifat saja, satu kata saja. Oke, paham ya? Nah, perbedaannya sama such, that apa gitu. Untuk penggunaannya sama, pengertiannya juga sama, hanya nanti yang terletak beda adalah kata setelah such-nya. Kalimat ini bisa kita rubah dengan menggunakan kata such, that. Akan menjadi, nah, kalau menggunakan so di sininya subjek ya, subjek. Tuh, di sininya to be. To be-nya bisa present, bisa past tense, bisa bentuk satu, bisa bentuk dua, gitu. Nah, sekarang kita rubah dengan menggunakan such that. Kalau kita rubah dengan menggunakan such that, Rinanya kita ganti she aja. She is, tetap ada subjek, ada predikat berupa to be. Such, nah, tuh. Jangan lupa a friendly girl. Nah, nanti akan terlihat di sini bedanya. So, tetap ada kata so, kesananya sama. Many people love her. Akan kelihatan bedanya. Kalau so diikuti oleh kata sifat, satu kata sifat saja, satu kata saja. Sementara such diikuti oleh adjective phrase, diikuti oleh dua kata. Phrase itu kan frase ya, susunan kata, yaitu dua kata yang terdiri dari kata sifat atau dan bukan atau plus kata benda. Girl-nya di sini adalah kata benda. Itu bedanya sebenarnya. Jadi kalau so diikuti oleh kata sifat saja, satu kata yaitu kata sifat, sementara such itu diikuti oleh adjective phrase, oleh frase yang berupa adjektif yang ada terdiri dari kata sifat dan kata benda. Friendly girl. She is such a friendly girl, so many people love her. Atau Rina is such a friendly girl, so many people love her. Bahwa dia adalah seorang gadis yang sangat ramah sehingga banyak orang yang sayang sama dia. Nah, kata that, salah, sorry. Oh, salah. Ini bukan so, tapi that. Nah, so sorry, that. Nah, ya, that. Nah, it's okay, ya. She is such a friendly girl that many people love her. Artinya sama dengan yang di atas, gitu. Cuman bedanya tadi ini ada that-nya, jadi that clause-nya tetap ada subject, ada verb. Di sini di so that juga sama, setelah that-nya ada subject, ada verb. Kemudian bedanya adalah di induk kalimatnya. Kalau di sini menggunakan so, di sini menggunakan such. Ingat, so diikuti oleh hanya satu kata, yaitu kata sifat, sementara such diikuti oleh adjektif dan noun, kata benda dan kata sifatnya. Jadi tinggal dirubah. Artinya sama, mempunyai makna yang sama. Gitu ya. Apa lagi? Oke, kesalahan yang kalian lihat dari pengumpulan tugas, ada beberapa anak yang memakai koma di sini. Rina is so friendly, koma. She is such a friendly girl, koma. Itu salah, no koma. Jangan pernah menggunakan koma karena ini ada satu kalimat yang langsung tanpa koma. Ingatin tanpa koma. Kemudian yang kedua yang diingat tadi adalah setelah that-nya di that clause ada subject, ada verb. Kemudian bedanya hanya di setelah so dan such. Ya, nanti di buku latihan juga nanti kamu ada, gampang sekali. Hanya tinggal menggunakan mengisi mana so, mana such. Itu dia. Apa lagi? Mau Miss kasih contoh lagi? Contoh. Satu contoh lagi. No, hey. Ya. Oke. Wait. Apa?
I can't use it. Tuh, bisa dilihat nggak? The shoes is so big. Ada kata so, diikuti oleh adjektif, kata sifat. Sepatu itu sangat besar, sehingga di sini that clause-nya adalah subjek, diikuti oleh subjek dan verb, ya kan? Sepatu itu sangat besar sehingga saya tidak bisa memakainya. Ini bisa kita rubah dengan menggunakan such, yaitu it is such a big shoes that I can use it. Sama, ini that clause-nya ke sana ada subjek, ada predikat, kemudian ininya such-nya diikuti oleh kata sifat dan kata benda. Itu ya, sama. Jadi sekali lagi untuk membedakan so sama such adalah yang tadi, kalau so diikuti oleh kata sifat satu saja, satu kata, sementara such adalah diikuti oleh kata sifat dan kata benda yang disifatinya gitu. Nah, that many people love her, that clause ini adalah that clause, berarti kalimat setelah that itu adalah akibat yang ditimbulkan oleh independent clause-nya, ya yang ini gitu. Jadi ini yang ini cause, yang ini effect, yang ini sebab, yang ini akibat. Karena dia friendly, makanya banyak orang yang suka. Karena ini kebesaran, saya tidak bisa pakai. Itu kan artinya sebab dan akibat. Kesalahan lagi kemarin ada yang menggunakan kalimat misalkan the movie is so interesting that I've ever watched. Kayak begitu kalau mis kurang tepat ya. That I've watched itu tidak menimbulkan, that I've ever watch-nya bukan akibat. Kalau mau karena movie itu interesting, saya jadi nonton berkali-kali. Kalau kayak gitu bisa masuk akal ya. Tapi kalau misalkan kalimatnya hanya yang tadi, itu kan artinya movie itu sangat bagus, yang pernah saya tonton, itu kan artinya begitu ya. Jadi bukan efek. Mudah-mudahan sih bisa lebih paham. Sekali lagi hanya bisa membedakan perbedaannya so sama such. Kemudian oh iya Miss, ini apakah harus present saja to be-nya? Bisa kok, bisa past tense. Jadi disesuaikan dengan nanti efeknya. Kayak kemarin minggu lalu juga ada yang saya lapar kemarin, makanya hari ini makan, gitu ya. Unlogis kalau menurut Miss, kalau laparnya kemarin ya harusnya makannya kemarin, karena kalau kemarin itu kan tidak ada kaitannya sama sekarang. Harusnya kalau kemarin lapar, hari ini sudah tidak lapar, artinya begitu. Jadi kalau mau I was so hungry that I ate rice much, misalkan gitu, kalau mau gitu ya. Oke, mungkin hanya itu saja. Nanti terlebihnya masih ada yang nggak paham lagi, mudah-mudahan sih paham lah ya. Ini Miss mengingatkan tugasnya. Pertama untuk baca halaman 6. Ini ways to say it, itu adalah materi ulasan. Kemudian latihan-latihan yang kamu anggap gampang banyak sih ya, ini beberapa tinggal ngisi, yaitu coba diisi. Tapi yang ditugaskan hanya halaman 9. Halaman 9 dilihat yang ini hanya tinggal mengisi so dan such. Hanya mengisi so dan such, apakah blanknya itu diisi so atau such. Kamu tinggal lihat bedanya. Ini kata sifat bukan, ini kata sifat dan kata benda bukan, tinggal begitu saja. Kalau hanya kata sifat berarti diisinya dengan so. Kalau ada kata sifat kata benda adjective phrase, maka diisinya dengan such. And then yang ini, yang tes 12-nya berdasarkan gambar, satu kalimat yang sama cuma dengan dua formula yang berbeda. Yang pertama menggunakan so, yang kedua menggunakan such. And then task yang ketiganya, tugas tiganya adalah menulis dua kalimat yang buat kalian sendiri, yang kalian buat sendiri, harus beda dengan teman sekelas, baik sekelas ataupun yang lain, dengan option pilihan yang sudah Miss kasih di classroom ya. Jadi yang satu menggunakan so, yang kedua menggunakan such.
Yang so-nya ada so weird, so bitter, and so spicy. Kemudian yang such-nya ada such a luxurious house, such a disgusting food, and such an expert chef. Yang itu tetap kesananya ada that clause-nya. Awas kemarin ada yang ngumpulin juga dari kelas lain, hanya ada so-nya tapi that clause-nya nggak ada, itu akan salah. Please, total semuanya adalah 100 poin. 2 tugas buku paket di foto, upload, nama dan kelas terfoto jelas. Sementara yang 2 kalimat, just write, just type on the private comment. Di private comment di situnya langsung send, mark as done gitu ya. Jadi tas 3 ditulisnya di private comment, enggak di foto. Yang di foto hanya yang dari LKS aja, halaman 9-10. Begitu ya Dir ya, Miss tunggu. Ini buku paket sudah tersedia di Kopsis. Bisa saling pap sama temennya. So sorry Miss nggak bisa ngepapin karena memang sudah terisi. Jadi silakan Miss, kalau yang belum punya buku paket mulai besok ya. Thank you. Tetap semangat. Kita ketemu lagi minggu depan dengan rencana Miss mengadakan kuis atau kita materi baru dulu. Gitu ya. Semoga sehat selalu. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.